Dan kita lanjutkan kembali datangnya dari Akhi Namawan dari Kalimantan Tengah mau bertanya tentang hukum nih Habib. Banyak saya melihat acara majelis sholawat di YouTube atau di mana-mana apa boleh sholawat sambil berjoget katanya Habib. Kita senang ya, di akhir-akhir ini mulai bermunculan majelis-majelis sholawat. Nah, dengan demikian banyak pemuda-pemuda yang bersolawat. Dan kita tahu bahwa macam-macam masyarakat kita ini ada beberapa macam. Maka tidak bisa kita paksakan dengan satu macam. Baik. Ada mereka para salihin yang udah terbiasa hidup dalam suasana khusyuk, kerohanian yang hebat. Maka maulid mereka pun maulid yang betul-betul khusyuk. Kadang-kadang maulidnya nggak pakai hadrah, nggak pakai rebana. Seperti di Tarim kita lihat banyak mawalid itu nggak pakai rebana. Tapi suasananya kalau kita hadir, Masya Allah, betul-betul khusyuk, luar biasa. Mereka udah terbiasa khusyuk dengan suasana. Tapi ada kalanya orang itu tidak bisa seperti itu. Memang dia hidup di kalangan yang lain, ya, backgroundnya itu lain. Backgroundnya nggak kumpul ulama, nggak kumpul sholihin, bukan dalam pondok pesantren. Maka dia diperlukan sedikit warna dengan hadrah, ya, dengan suara-suara merdu, sound system yang bagus, lampu yang terang. Ini membantu seseorang untuk lebih khusyuk karena kapasitas diahnya itu membutuhkan itu. Maka orang yang bijak, dia tidak memaksa orang untuk ikut dia, tapi dia membuat orang itu nyaman dan senang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat makanan, kasih orang itu makanan yang dia suka. Selama makanan itu sehat dan tidak membahayakan dia, beri. Jangan dipaksa orang itu makan seperti makanan kita. Seleranya berbeda. Baik. Maka bermuncullah hadrah-hadrah dengan segala macam bentuknya. Yang penting bagi saya, yang penting bagi saya masih di dalam kategori adab. Masih ada dalam kategori adab. Kita bersalat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk ibadah, bukan hanya hiburan dan selesai, tetapi ini ibadah yang dikemas sebagai hiburan supaya menarik. Karena nufus para pemuda-pemudi kita masih nafsunya ini masih dia senang hiburan. Maka banyak para dai, para pembina majelis memanfaatkan irama, hadrah, suara ini untuk merekrut mereka, dan itu berhasil. Itu berhasil. Kita lihat Habib Syekh dengan Ahbabul Mustafahnya sukses. Kita lihat Az-Zahir dengan majelis Az-Zahirnya sukses. Kita lihat Syubanul Muslimin sukses. Walhamdulillah, kita gembira banyak majelis-majelis muncul di negeri kita ini dengan sedikit warna. Ada musik-musik berbau dangdut dikit, berbau India dikit, tapi masih menjaga adab, masih menjaga akhlak. Saya kira ini sebagai bentuk dakwah, ya. Dan Siti Habib Umar ketika hadir di Ahbabul Mustafa Habib Syekh, beliau merespon. Dan ketika dakwah setelah itu perkunjungan di, kalau nggak salah di Lombok, Habib menjadikan Ahbabul Mustafa ini sebagai contoh untuk dibuat di daerah-daerah. Seperti ini bisa sukses mengumpulkan para pemuda, para pemudi dengan jumlah yang besar, diajak salawat bareng. Ini bisa dicontoh. Beliau mengatakan seperti itu ketika dakwah di Lombok. Alhasil, memang kita tahu, ya, beberapa majelis over dalam hal ini sampai kesan majelis solawatnya itu tidak terlihat sama sekali, tidak tercium sama sekali. Kesannya ini benar-betul orkes, benar-benar hiburan, tidak ada bau sedikit
ketaatan dan ibadah, apalagi cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diperbaiki. Ini perlu diperbaiki. Goyangan, kita lihat goyangnya bagaimana. Jika goyangan itu dikit, ya bisa kita maklumi, gitu loh. Ya akhi, kita hidup di akhir zaman. Jangan kita paksa orang itu seperti zaman sahabat, seperti zaman awliya shalihin di Hadramaut. Kita hidup di Indonesia, kita hidup di akhir zaman. La ifrat wa la tafrit, pakai kaidah seperti itu. Jangan melampaui batas, jangan terlalu keras. Khairul umur awsatuha. Silahkan Anda buat majelis. Kalau memang suasana di daerah Anda memang terbiasa khusyuk, silahkan Anda buat majelis yang Anda mau. Tanpa hadrah, tanpa alat musik, khosidah, hadramiyah, silahkan. Tapi jangan Anda maksa orang harus ikut Anda seperti itu. Seperti harus membaca maulid itu dari awal sampai akhir, nggak boleh dipotong-potong. Siapa yang melarang? Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, walad Munsib, ketika ditanya, beliau menjawab, maulid Habsyi pun nggak apa-apa dipotong. Kalau memang waktu tidak memungkinkan. Atau ada masalah di sana. Jangan kita membuat peraturan sendiri untuk di acara orang. Wala tafrid, jangan melampaui batas. Memang kita lihat sebagian itu jogetnya sampai seluruh badan joget. Udah joget kayak hadir orkes gitu. Kayak dangdutan gitu. Nah, ini mayam bagi. Ini perlu diluruskan, ya. Jangan dicaci, jangan dihujat, gitu loh. Ini salah. Kalau Anda mencaci, menghujat, Anda juga salah. Datangi pemilik majelisnya. Insya Allah dia niatnya baik, niatnya merekrut, tapi mungkin kurang memperhatikan hal-hal yang lain, sehingga terjadilah seperti itu. Datangi muassisnya, beri dia masukan, ini loh yang terjadi di majelis Anda, apakah ini pantas, gitu. Kita sangat menyayangkan sekarang ini media dijadikan untuk sarana caci mencaci. Media ini kita jadikan sarana dakwah dan memberi manfaat. Nah, memang kalau ketika joget itu udah lepas kontrol, ya, sampai sebadan joget, udah joget, ini bukan majelis zikir lagi, ini bukan majelis maulid lagi, ini sudah majelis lahu, walaupun yang dibaca sholawat. Kadang-kadang sholawatnya nggak terdengar, beri sholawat dipakai lagu apa itu, rap atau apa itu namanya, sehingga bahasa kalimat-kalimat sholawatnya itu nggak bisa dipahami, yang terdengar musik kayak disco gitu, sehingga yang ada joget-jogetan. Nah, ini mayam bari. Ini terlalu melampaui batas dan tidak dihimbau. Tapi caranya menyelesaikan bukan dengan mencaci, mendatangi syahibul majlis, orang-orang yang didengar, dan memberi dia masukan. Ya khair.